Pak Ahyar, kalau ternyata berdasarkan undang-undang, hakim dalam memutuskan sebuah perkara itu harus berdasarkan dakwaan, bukan tuntutan. Apakah artinya tuntutan dari jaksa yang hanya mengenakan pasal 156 akan bisa berbalik menjadi 156A? Kembali kepada keyakinan hakim. Kita kan kalau lihat sistem pembuktian kan negatif, 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Kalau yakin hakim terhadap 156, tidak ada salahnya. Dimungkinkan hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan 156A walaupun tidak ada di dalam tuntutan jaksa. Jadi dia hakim bisa memilih mana yang terbukti. Atau hakim malah melihat tidak ada yang terbukti, orang dia harus dibebaskan nanti. Artinya kemungkinannya masih 50-50, masih 50-50. Bisa jadi mengikuti tuntutan jaksa, atau tidak dua-duanya, atau bisa pakai 156A seperti itu. Iya. Kalau dari Pak Ahyar melihat sendiri bagaimana jalannya persidangan sampai ke persidangan 20 hari ini, lebih condong kemana? Kira-kira nanti hakim akan memutuskan, Pak? Sulit saya untuk memprediksi itu ya, kemana lebih condong. Kalau kita lihat jaksa kelihatannya itu dia mana 156, ya. 156A tidak. Nah ini jaksa dengan penasihat hukum sepakat. Satu pendapat ini tidak terbukti itu. Kemudian terhadap 156 beda. Jaksa menyatakan terbukti, penasihat hukum tidak. Kan seperti itu. Nah hakim bisa saja. Memang sulit kita ini kan. Karena kalau kita lihat dari saksi-saksi alat bukti yang ada, itu menurut hemat saya mungkin tidak ada yang tidak mungkin di antara salah satu di antara kedua itu, atau tidak dua-duanya. Karena kedua belah pihak menampilkan, mengkat, istilahnya ada serangan dari sini, ajuan dalil dibuktikan oleh jaksa, ditangkis lagi oleh pihak. Ada melalui ahlinya, alat buktinya begitu. Jadi hakim kita lihat aja nanti. Terbuka kemungkinan untuk mana bahwa 156A terbuka, 16 mungkin. Kemudian kalau 156 bisa hukumannya lebih tinggi dari yang dituntut jaksa, bisa lebih rendah, bisa sama, atau malahan bebas sama sekali. Itu masih terbuka. Saya nggak mau dulu azas praduga tidak bersalah, biarlah hakim yang menyatakan terbukti tidaknya sesuatu itu. Kalau boleh saya menambahkan ya, ini kan ahli pidana Pak Ahyar, ya. Kalau melihat jurisprudensi atau yang sudah pada perkara yang serupa, kan tidak pernah ada tuntutan percobaan, betul nggak? Iya, itu saya belum pernah mengetahui dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana penodaan agama, itu yang dituntut percobaan saya belum menemukan. Baru kali ini. Kalau Pak Ahyar melihat, apa yang menjadi dasar dari JPU untuk mencantumkan hukuman percobaan di dalam tuntutannya, Pak? Nah, ketika ini saya tidak mengikuti dengan persis itu ya. Apa sih tuntutan itu, tujuannya apa, landasannya apa, kan ada kan. Betul. Itu yang saya tidak mengikuti. Itu masuk dalam rentut itu, Pak ya? Iya. Iya, itu yang saya tidak, ketika rekuisitor dibacakan, kenapa dia seperti itu? Baik. Apakah ada hal-hal yang meringankan? Itukah yang membuat seperti itu, saya juga tidak paham. Alangkah baiknya juga ditanya jaksanya, diundang, tidak ada salahnya jaksa memberikan penjelasan kepada publik, sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan yang liar. Kenapa dituntut kayak begitu? Kalau logis, masyarakat kita kan juga ada banyak yang logis. Oh iya ya, pantas ya. Kalau tidak ada penjelasan, orang akan bertanya-tanya. Baik. Karena selama ini tidak pernah ada itu. Baik, saya akan menyapa dulu penelpon kami dari provinsi paling barat di NKRI, dari Provinsi Aceh. Ada Pak Ian, selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini kan menanggapi ini enak kali ceritanya. Sejak dari November dulu sudah saya monitor terus ini. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak Ian. Oke, makasih. Jadi masalah ini penistaan agama ini, kan gitu. Sebenarnya itu dibuat-buat lah itu. Karena dalam arti kita ini dijalimi sesama lah. Kita ini dijalimi semua. Sebenarnya kita diadu domba oleh kita diri sendiri itu. Ya udah, itu segala masalah penistaan memang hukum menuntut ya hukumlah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh JPU. Baik, artinya serahkan kepada hukum jadi panglima untuk memutus ini salah atau tidak, seperti itu Pak Ian ya. Baik, terima kasih Pak Ian, penelpon kami dari Aceh. Pak Norman, tadi kita sudah mendengar bahwa ada kemungkinan
hakim dalam memutuskan perkara ini bisa tidak harus mengacu pada tuntutan jaksa, karena sesungguhnya dalam undang-undang disebutkan harus berdasarkan dakwaan. Artinya 156 kemungkinan bisa dipakai, tapi juga bisa tidak dipakai, justru akan memakai 156A. Enggak. Jadi gini ya, kalau saya melihat ya, saya juga ngikutin sidang. Kita juga Paranormal enggak, berapa kali datang ke persidangan? bukan datang, lebih di TV lebih enak, Pak. Oh, pernah datang ke persidangan? Enggak mau saya datang. Oke. Ya, jadi saya melihat tuntutan jaksa dari segi penghinaan juga nggak ada. Kita ini kan hukum formal, Pak, hukum positif. Ini kan yang dipakai kan hukum positif nih sekarang ini. Masa kita nggak percaya sama negara? Ya kan, percaya dong sama undang-undang negara, hukum negara. Nah, saya lihat 156 juga, saya lihat juga ini kan bukan agama jatuhnya, ya kan, jatuhnya apa istilahnya? Golongan. Loh, Pak Ahok juga kalau saya lihat di sidang juga tidak bicara kamu orang Batak, ya kan, menghina orang menghina suku lain, tidak ada juga di situ. Artinya saya melihat ini harus bebas. Nah, hakim mungkin ambil tengah-tengahnya, ya, atau bebas sama sekali, memang tidak ada unsur itu kok masalahnya. Baik. Nah, itu aja yang saya lihat ya. Jadi tidak ada unsur penghinaan, tidak ada unsur masalah tentang apa tadi Pak? Ini Pak. Penodaan. Bukan agama yang ke 156 ini. Kebencian terhadap golongan. Kebencian golongan tidak ada. Ahok menyebut kamu orang Batak, tidak boleh kamu menusuk ini, kamu orang Jawa, nggak ada di situ di dalam pidatonya itu. Nah, itu aja yang saya Baik, sampaikan. Pak Altun, kalaulah nanti memang sudah diputuskan apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim tanggal 9 Mei mendatang dalam kasus Pak Ahok ini, seberapa besar korelasi dengan kasus yang menimpa Pak Buniani klien Anda? Ya, sebetulnya saya tidak terlalu peduli ya soal kasus ini, karena ini meskipun beririsan, tapi tidak boleh kemudian nama Buniani itu kepentingan saya ini masuk di situ, baik itu di tuntutan dan sebagainya, itu ngawur. Jadi seolah-olah ya ini menarik peristiwa lain untuk mematahkan tindak pidana yang dilakukan, ini nggak boleh, apalagi tidak berdasar fakta persidangan. Nah, saya melihat ke depan hakim, betul tadi apa yang disampaikan Pak Ahyar ya, karena hukum pidana ini kan pembuktiannya material, artinya keyakinan hakim lebih kemudian dominan di situ. Yang dilarang apa? Yang dilarang melebihi batas ancaman undang-undang, ya kan? Nah, yang didakwa itu 156A, di tuntutan 156, maka hakim masih bisa kembali lagi ke 156. Meskipun tidak ada yang salah juga dari jaksa, karena sesungguhnya kan 156A dan 156 adalah dakwaan alternatif. Betul, posisinya seperti tapi itu. kan namanya jaksa penuntut umum. Kalau penuntut itu masing-masing sudah punya tugasnya, hakim pemutus, pengacara pembela, jaksa harus push the limit menuntut ketika kemudian yakin ini merupakan tindak jaksa pidana. memperberat kan, Ya ternyata kan tidak harusnya kalau begitu. kita lihat. Jangan sampai jaksa terkesan memposisikan diri sebagai pengacara. Itu. Apalagi kemudian nama Buniani disebut-sebut, apa urusannya, apa korelasinya? Tidak relevan, tidak ada di fakta persidangan. Ini kan jaksa menurut saya ngawur, gitu. Menurut saya ya, gitu. Ini tidak relevan Buniani, sehingga pengacara Pak Ahok pun ini kemudian menyampaikan hal serupa. Tadi saya dengar apa yang disampaikan di pledoinya, apalagi salah kata lagi, mengedit video dan lain sebagainya. Itu salah. Baik, Dan Buniani kalau mau menuntut jaksa juga bisa ini. Baik, nanti sebelum kita bicara soal Buniani akan menuntut jaksa, kita akan menerima telepon dari Pak Saif dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak Saif. Selamat malam. Silakan Pak, apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, saya hanya ada dua macam aja Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan, ada tidak hubungan pernyataan permohonan Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan persidangan, tuntut persidangan, dan kemudian ada juga pernyataan Jaksa Agung ini di luar persidangan. Nah, ada tidak hubungan dengan persidangan ini? Ya, yang kedua, mengapa atau bolehkah pasal
primer itu diganti dengan subsidiar. Ini saya ingin bertanya aja, kami orang awam. Baik. Coba mohon penjelasan. Baik, Terima pasal kasih. primer boleh tidak diganti dengan pasal subsidiar. Itu pertanyaan nomor 2 Anda, kami sudah mengetahuinya. Terima kasih Pak Saif dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, kami akan kembali usai pariwara. Ais Prime segera kembali menjumpai Anda.